Dan di antara mereka kata Allah, umatmu yang banyak tadi sab'una alfa, ada 70.000 yang masuk surga bighairi hisab. 70.000 yang masuk surga bighairi hisab. Dari jumlah yang jutaan dari umat Rasulullah SAW dari dulu sampai nanti hari kiamat. Ada di antaranya yang terpilih masuk surga bighairi hisab 70.000. Kata Nabi 70.000 itu kecil. 70.000 terlalu sedikit kalau dibanding dengan jumlah total umat saya semuanya. Tsumastazatu Rabbi, saya pun minta tambah sama Allah, ya Allah, kurang 70.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak pernah terputus dari hati-hatinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya nikmat umur, nikmat sehat wal afiat, taufik dan hidayah, inayah serta riayah daripada Allah Subhanahu wa taala juga yang mengantarkan kita bisa sampai ke masjid ini melaksanakan sholat subuh yang alhamdulillah kita laksanakan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal yang kita lakukan dan dijadikan amalannya ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita, kasih kita, suri tauladan kita, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang ada di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berhadir bersama-sama di majelis kita ini untuk melanjutkan dan meneruskan lagi pelajaran kita, ta'lim yang kita baca di dalam kitab Risalatul Jami'ah Al-Habib Ahmad Zain Al-Habsyi. Pada pertemuan tadi malam kita membahas hal-hal sedikit daripada perkara yang berkaitan tentang neraka. A'adana Allah
kita adalah bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Umat Rasulullah adalah umat yang paling banyak menghuni surga dan sedikit ada di neraka. 120 sof iring-iringan yang akan berangkat menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala didominasi oleh umat Nabi Muhammad SAW. 80 sof itu umat Rasulullah. Sebagaimana juga Nabi mengatakan oleh Allah alaihi umam, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya umat-umat dengan nabinya masing-masing. Ada seorang nabi yang pengikutnya 2 orang, ada seorang nabi yang pengikutnya 1 orang, ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Kemudian saya melihat kata Rasulullah ada sekelompok orang yang banyak. Di awal saya melihat, saya berpikir itu umat saya kata Nabi. Jika umat beliau karena jumlahnya banyak. Ternyata kata Allah bukan, itu bukan umatmu melainkan umat Nabi Musa alaihissalam. Di umat Nabi Musa termasuk yang banyak. Akan tetapi kalau lihatlah ke ufuk sana, kalau kamu mau melihat umatmu, lihat ke arah ufuk sana. Ketika Nabi melihat, ternyata umat beliau jauh lebih banyak daripada umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa yang beliau sangka sudah sangat banyak, ternyata umat Rasulullah lebih banyak lagi daripada. Wafihim, dan di antara mereka kata Allah umatmu yang banyak tadi 70,000, ada 70,000 yang masuk surga bighairi hisab. 70,000 yang masuk surga bighairi hisab. Dari jumlah yang jutaan dari umat Rasulullah SAW dari dulu sampai nanti hari kiamat. Ada di antaranya yang terpilih masuk surga bighairi hisab 70,000. Kata Nabi 70,000 itu kecil. 70,000 terlalu sedikit kalau dibanding dengan jumlah total umat saya semuanya. Tsumastazatu Rabbi, saya pun minta tambah sama Allah, ya Allah, kurang 70,000. Masih banyak lagi sisanya jutaan. Kalau saya mungkin 1 juta aja dibanding 70,000 masih banyak. Ini umat Rasul lebih daripada itu. Umat Nabi lebih daripada itu. Tsumastazatu Rabbi, saya pun minta tambah kata Nabi. Akhirnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejumlah yang 70,000 tadi. Yang 70,000 yang pertama yang masuk surga bighairi hisab, masing-masing mereka membawa 70,000 orang untuk bisa masuk surga bighairi hisab. Masya Allah. Yang 70,000 itu masing-masing dapat jatah 70,000 lagi membawa yang masuk surga bighairi hisab. Berarti 70,000 dikali 70,000. Berapa jumlahnya? Biar hitung soal di kalkulator kan. Sempat hitung tadi. 70,000 dikali 70,000. Jumlahnya sangat banyak tuh sudah. Karena masing-masing bawa 70,000 kali 70,000. Masing-masing ada jumlah yang sangat banyak. Tapi Rasulullah SAW, Nabi kita yang paling mulia, itu tidak pernah merasa puas di dalam urusan kebaikan umat.
jumlah yang sudah sangat banyak, 70.000 kali 70.000. Nabi mengatakan, ya Allah tambah lagi. Masih minta tambah lagi Rasulullah SAW. Tambah lagi. Apa kata Allah? Wa thalatha hathayat min hathayati. Maka ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sejumlah 3 kali genggamannya Allah. Jadi kalau seandainya Allah punya genggaman, seandainya, tapi Allah tidak seperti kita bertangannya. Seandainya Anda punya genggaman, maka satu orang dikumpulkan yang masuk dalam genggaman Allah 3 kali. 3 kali itu yang bakal masuk surga di bawah hisab. Besar tentunya. Kan genggaman itu seberapa dapatnya tergantung besarnya. Genggaman anak umur setahun beda dengan genggaman kita. Makin besar bentuknya maka makin banyak yang didapat. Ini genggaman Allah. Tapi jangan bayangkan Allah bertangan. Artinya jumlah yang sangat banyak. Itu yang masuk surga bighairi hisab. Ada lagi diisyaratkan oleh Nabi di dalam hadis yang lain ketika Rasulullah SAW bercerita tentang haud, tentang telaga beliau. Sudah kita bahas kemarin telaga Rasulullah SAW. Di antara hal yang kita wajib imani adalah haud, telaga Nabi. Apa kata Nabi? Wa fihi, di dalamnya ada gelas. Di sisi-sisi telaga itu ada gelas-gelasnya untuk minum. Jumlah gelasnya seperti jumlah bintang yang ada di langit. Ka'adadin nujum bis sama, seperti jumlah bintang yang ada di langit. Berapa jumlah bintang di langit? Ada yang pernah menghitung bintang di langit? Mana ada orang menghitung bintang saking banyaknya. Artinya kalau gelasnya sebanyak itu yang disediakan, pasti yang minum sejumlah itu. Karena di surga, di akhirat itu tidak ada istilah kelebihan. Pas. Ya. Kita minum seberapa ukuran minum kita, itu akan diisi cangkir kita seukuran yang pas, tidak kurang, tidak lebih. Itu tingkatan kenikmatan yang paling enak itu pas. Kita makan yang paling kita senangi, tapi kurang, ya kurang nyaman. Atau misalnya makan yang paling kita senangi tapi kelebihan, kekanyangan, kada nyaman. Yang nyaman itu yang pas ukurannya. Jadi di akhirat itu kalau jumlahnya sekian, yang berarti sekian itu yang bakal minum. Tidak akan gelas kelebihan gelas tidak. Atau kurang gelas ini masih ada lagi yang belum, pas ukurannya pas. Dan orang yang minum dari telaga Nabi itu pastilah orang yang bakal masuk ke dalam surga. Berarti sejumlah itulah umat Rasulullah SAW yang bakal dimasukkan ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar kita termasuk yang masuk surga, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan itu adalah salah satu karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, dipilih sebagai umat Nabi Muhammad, yang mana umat beliau adalah umat yang paling banyak masuk ke dalam surga. Umat yang paling gampang jalannya masuk surga dan paling susah jalannya masuk neraka. Itu umat Rasulullah. Masuk surganya gampang, masuk nerakanya susah. Susah jalan masuk neraka. Makanya ketika ada umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam surga nanti di akhirat, malaikat tidak bingung, biasanya wajar-wajar aja. Si fulan masuk surga, umat siapa dia? Umat Nabi Muhammad. Wajar. Tidak
nggak aneh. Tapi kalau ada umat Nabi Muhammad masuk neraka, ini yang aneh mereka. Fulan bin Fulan masuk neraka, umat siapa dia? Umat Nabi Muhammad. Loh, kok bisa masuk neraka? Ajaban li ummati Muhammad kaifa yadkhuluna an-nar. Aneh kata malaikat umat Nabi Muhammad masuk neraka, aneh. Berarti terlalu parah betul orang. Kalau jar bahasa Banjar banget bujur itu berarti manusia. Bujur-bujur kada tahu Tuhan sama sekali. Kada pernah taubat seumur hidup mungkin itu orang. Tapi masih menjadi umat Rasulullah SAW masuk neraka, aneh betul. Sebaliknya umat selain umat Nabi Muhammad, kalau ada yang masuk surga, malaikat bingung. Fulan bin Fulan masuk surga, umat siapa dia? Umat Nabi Fulan. Wah, hebat ya, bisa masuk surga. Berarti luar biasa nih amalnya mereka. Karena bukan umat Nabi Muhammad, bisa masuk surga, hebat. Tapi kalau ada yang masuk neraka dari mereka tidak bingung, wajar-wajar aja. Karena jalan menuju surga susah bagi mereka. Jadi kebalikannya kita, alhamdulillah, syukur kita dijadikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita berusaha untuk mengikuti anjuran-anjuran dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan masuk surga dan berdiri di belakang rombongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan di sebagian riwayat ini amalannya supaya apa? Supaya masuk surga dan dihindarkan dari neraka. Man sa'alallaha jannah thalatha marrat, barang siapa yang meminta kepada Allah untuk mendapatkan surga 3 kali. Qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah, maka surga akan meminta kepada Allah, ya Allah masukkanlah si fulan itu ke dalam surga karena dia minta 3 kali. Wa man istajara minan nari thalatha marrat qalatil nar Allahumma ajirhu minan nar. Apabila orang berdoa minta dijauhkan dari api neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah jauhkan dia dari saya, jangan masukkan dia ke dalam saya, karena dia berdoa sebanyak 3 kali minta perlindungan. Jadi rahasianya kalau punya doa minta surga dan minta jauhkan dari neraka, jangan sekali 3 kali. Contoh, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Mintanya 3 kali. Jangan cuma 3 kali. Maka surga yang kita minta akan berbicara, mendukung permintaan kita, dan neraka pun juga akan mendukung apa yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada neraka. Ada lagi juga yang mengatakan untuk membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali setiap habis sholat maghrib dan habis sholat subuh. Alhamdulillah itu sudah menjadi amalia kita, sudah menjadi rutinitas kita. Bilanya habis sholat maghrib dan bilanya habis sholat subuh ada tambahan wiridnya, ya itu Allahumma ajirni minan nar, artinya ya Allah jauhkan saya atau hindarkan saya daripada api neraka. Nah itu kalau orang membaca habis sholat kayak Syekh tadi dibaca sama beliau, diikuti dengan berdiamnya supaya kita dapat juga fadilahnya. Ini orang baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ikut juga membaca, jangan berdiam aja orang sini, jangan berdiam aja tapi diumpati Allahumma ajirni minan nar.
bisa kita sampaikan tentang surga dan neraka. Kalau kita mau sebenarnya lebih banyak lagi, cuma keterbatasan ilmu kita tentang surga dan neraka. Malah yang jadi bagaimana kita mau menceritakan secara detail, bisa. Sesuatu yang tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, dan tidak pernah bisa kita hayalkan. Jadi mau kita detailkan bagaimana dari situ. Rasulullah SAW yang pernah melihat masuk ke dalam surga dan orang yang paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau telah menceritakan surga, diceritakan begini surga itu begini tetap, tapi ujung-ujungnya dari mengatakan wa fiha ma la aynun wal udhun. Kalau dari bahasa kita kesimpulannya, jangan Nabi mau diceritakan semua susah, terlalu banyak kenikmatannya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, tidak pernah bisa kita hayalkan. Itu ujung-ujungnya. Apa kalian tidak membaca firman Allah kata Nabi, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada siapapun yang tahu apa yang mempersiapkan daripada kenikmatan di dalam surga, balasan dari apa yang mereka usahakan, mereka amalkan ketika di dunia. Nah, ada satu tempat lagi nanti di akhir itu yang letaknya antara surga dan neraka. Allah katakan wa bainahuma hijab, antara surga dan neraka ada tengah-tengah yang namanya pada di malam disebut namanya Araf, pagar yang menengahi antara surga dan neraka. Ada orangnya di Araf itu juga ada orangnya, tengah-tengahnya. Tidak masuk surga, tidak juga masuk neraka, tengah-tengah. Tapi tidak selamanya di situ, akan berpindah. Cuma akan ada yang menghuni di situ. Siapa mereka? Mereka ini sebagian mengatakan orang yang amalnya tengah-tengah juga. Amal baiknya itu ada, cuma untuk masuk surga belum masuk, belum mencukupi. Cuma dimasukkan neraka, amal buruknya juga ada mencukupi untuk masuk neraka. Jadi di mana? Ya tengah-tengah sambutnya, tengah-tengah. Jadi ibarat itu amal hendak ditunjul ke surga, amalnya tanggung juga, ada sampai target. Dimasukkan ke neraka juga tanggung, tanggung ya. Di Araf itu tengah-tengah, ditaruh di situ mereka. Wakila ada lagi yang mengatakan mereka itu hum qaumun kharaju fil ghazwi min ghairi idzni abaihim. Mereka orang-orang yang ikut berperang fisabilillah tapi tidak dapat izin orang tuanya. Umpat berperang, umpat berjihad, tapi orang tuanya tidak memberi izin, jangan masuk berangkat. Fakutilu, dan mereka ternyata terbunuh di medan perang. Maka fa'utiku minan nar liqatlihim fi sabilillah, mereka dibebaskan dari api neraka karena mereka terbunuh fi sabilillah, tapi wuhubisu al jannah, tapi tetap juga dalam surga karena mereka punya tanggungan dosa dari orang tuanya. Sebab tidak dapat izin orang tua, maka sangkutlah di tengah-tengah. Di neraka dikeluarkan karena meninggal fisabilillah, di neraka tidak bisa karena punya tanggungan dosa dengan orang tua. Ini diantara pendapat ulama. Ada lagi yang mengatakan orang-orang yang tinggal di Araf ini adalah orang yang dapat ridho salah satu orang tuanya dan dimurkai salah satunya. Mamanya yang punya abah, punya mama, mamanya ridho sama dia, tapi abahnya benci sama dia. Tanggung.
Sedangkan dua-duanya benci, masuk neraka bila hisab. Ya tahu. Dua-duanya ridho masuk surga bila hisab. Masalahnya satu-satu dan punya kekuatan yang kuat nih. Dua-duanya masing-masing abah dengan mama lagi. Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang sering terjadi begini. Misal contoh, ada orang yang berpisah, suami istri pisah, ada anak. Ini hati-hati lah, jangan sekali-kali masing-masing daripada abah mama ini menanamkan kebencian di dalam diri anaknya kepada salah satu orang tuanya. Tuh, kadang-kadang pisah, anaknya umpat mamanya, jar mamanya, nah bapakmu itu orang begini, orang jahat. Dari kecil tanamannya kain neneknya itu nyambat ya, ini. Akhirnya anaknya benci dengan bapaknya. Sekian-kiannya itu ayahnya. Dia punya kewajiban berbakti dengan ayahnya. Jadi seharusnya kalau orang sayang dengan anak, jangan ajar dia benci dengan apa salah satu orang tuanya. Kalau dia diajar benci, berarti itu tidak sayang, sama dia yang menjualnya ke neraka. Berarti tidak sayang. Jadi kiapa-kiapa masing-masing harus menanamkan dalam diri anaknya, nah itu abah tuh kamu harus berbakti dengan walaupun ini ada masalah, abah dan mama ada masalah, tapi kamu wajib berbakti dan berbuat kepada kami. Yang satu juga begitu, tidak boleh menanamkan kebencian di dalam diri anak kepada abahnya, mamanya, menanamkan kebencian di dalam diri anaknya kepada mamanya. Taulah nak, ini abah berpisah dengan mama itu gara-gara mamamu misalnya senang dengan laki-laki lain, benci ya, benci. Akhirnya itu bukan menyelamatkan anak, malah menjerumuskan anak ke dalam api neraka. Ngajari durhaka, nggak boleh. Jadi ada yang mengatakan orang yang di Araf itu orang yang dapat ridho salah satu orang tuanya dan dapat murka dari salah satunya. Jadi tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah. Ada yang mengatakan di pendapat yang masyhur, yang paling masyhur menurut saya, pendapat yang masyhur, orang-orang yang ada di Araf ini adalah orang-orang yang mereka disebut ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Apa itu ahlul fatrah? Ahlul fatrah itu adalah orang-orang yang hidup di zaman tidak ada nabi. Tidak ada nabi di zaman itu. Yaitu yang hidup antara zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW. Ini jarak ratusan tahun. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad jaraknya itu ratusan tahun. Beberapa abad jaraknya. Nah, di antaranya tidak ada sama sekali Allah mengutus Nabi tengah-tengahnya. Tidak ada. Beda mungkin Nabi Fulan dengan Nabi Fulan, ada tengah-tengahnya itu nabi-nabi yang lain yang menyela-nyelai. Ini antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad yang jaraknya ratusan tahun, tidak ada yang diutus sebagai nabi di antara itu. Sehingga orang yang hidup di masa itu dikatakan ahlul fatrah, orang-orang yang hidup di masa kekosongan. Di masa kekosongan, maka mereka-mereka ini kalau tidak menyembah Allah tidak apa-apa, karena tidak ada yang mengajari memang. Tidak ada ya, tidak ada yang mengajari. Tidak ada yang menuntun, tidak ada yang menunjukkan jalan, karena kosong. Halo, kosong. Termasuk diantaranya orang tua dan nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ini
dalam perihal orang tua Nabi dan nenek moyang beliau, itu kita ahli sunnah wal jamaah meyakini mereka semuanya orang yang beriman masuk surga. Orang tua Nabi beriman, kemudian juga orang tua dari orang tua beliau, kakeknya, ayah dari kakeknya, kakek dari kakeknya, dan seterusnya, yang menjadi nasab Rasulullah SAW itu semuanya orang yang mentauhidkan Allah. Allah katakan apa? Wa taqallubaka fis sajidin, dan berpindah-pindahnya kamu wahai Muhammad di sulbinya orang-orang yang bersujud. Berarti kakek-kakek Nabi itu semua orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita. Keyakinan kita ada sunnah wal jamaah. Jadi abah Nabi masuk surga, ibu Nabi masuk surga. Ada. Kakek-kakek Nabi juga masuk surga. Kalau seandainya itu ditolak, enggak, mana buktinya mereka orang yang beriman, maka paling tidak kita tetap menyatakan mereka masuk surga karena dari jalan sini, karena mereka hidup di masa kekosongan, paling tidak ahlul fatrah. Jadi mereka hidup di masa tidak ada seorang rasul pun yang diutus pada masa itu. Ini tidak masalah. Jadi tetap apapun alasannya kita tetap berkeyakinan ibu dan ayah Nabi ada di dalam surga. Kalau abah mama Nabi masuk, maka kita ini masuk apa? Kita ini masuk apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus kepada ibunya para nabi yang lain. Allah berikan perhatian khusus kepada Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Diperhatikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya faquli washrabi wa qarri 'ayna, dan seterusnya. Siti Maryam ketika mengasingkan diri dari kaumnya karena beliau hamil dan menjadi fitnah di dalam kaumnya, dituduh macam-macam, dia mengasingkan diri, kelaparan. Allah kasih petunjuk, kalau goyangkan pohon ini nanti buahnya akan turun, maka minumlah dari situ. Ibunya Nabi Isa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunya Nabi Musa diperhatikan oleh Allah. Allah katakan, wala takhafi wala tahzan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Falqihi fil yam. Wa qala li Musa ardi'i, kata Allah, wa wahayna ila ummi Musa ardi'i, wahai ibunda Nabi Musa, susui anakmu. فإذا خفت فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. Kamu susui ini putramu Nabi Musa yang mau dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian kalau kamu khawatir, maka kamu labuhkan saja di sungai ini. Nanti saya janji saya kembalikan kepada Allah dalam keadaan selamat. Mamanya Nabi Musa diperhatikan oleh Allah. Maka kira-kira ibunya Nabi Muhammad itu masa disia-siakan sama Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Sepakat seluruh zaman mengatakan Nabi Muhammad afdolnya para nabi. Ada yang tidak sepakat? Tidak ada. Semuanya sepakat paling afdolnya Nabi adalah Nabi Muhammad. Berarti paling afdolnya mama Nabi ya mama Nabi Muhammad. Paling afdolnya abahnya Nabi ya abahnya Nabi Muhammad. Abahnya Nabi Muhammad. Sudah seperti itu ketentuannya. Jadi mustahil rahim
masuk di dalam logika kita. Jadi tadi sekurang-kurangnya paling tidak kita masukkan mereka di ahli fatrah. Di ahli fatrah ini itu tadi yang hidup di masa kekosongan, tidak ada nabi yang diutus. Jadi mereka tempatnya di araf, tengah-tengah, di tengah-tengah. Cuma mereka ini tidak selamanya, sementara ya. Pada kesudahannya nanti mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan mereka diuji nanti, kalau lolos ujian masuk surga, bila lolos masuk neraka, macam-macam pendapat. Tapi ada yang mengatakan mereka semua dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa, biar banyak yang masuk surga. Besar surga, sangat besar. Jadi kedatangannya kehabisan kaplingan saudara. Nah, pasti dapat yang masuk surga, pasti dapat tempat ada di situ luas. Arduha ka'ardis samawati wal ardh. Luasnya seperti luas bumi dan langit yang 7 lapis dijadikan satu. Bumi 7 lapis kan ya, bumi kita dibentang, digabung jadi satu, 7 lapis. Langit itu 7 lapis juga, dibentang, digabung jadi satu. Kemudian setelah langit 7 lapis dijadikan satu, bumi 7 lapis dijadikan satu, digabung lagi semuanya. Segitu luasnya surga. Belum berbicara panjangnya, luas saja segitu, ya apa panjangnya. Yang namanya panjang pasti lebih dari luas kan gitu. Pasti lebih dari lebar. Tuh, mudah-mudahan kita masuk dalam situ semua. Nah, wa jami'i ma ja'a bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan semua apa yang dibawa atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ya. Jadi habis dari tauhidnya habis. Insyaallah pertemuan lagi kita akan masuk dalam bab fikih. Semua yang dikabarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW adalah benar adanya dan wajib untuk kita yakin dan kita percaya. Jadi apa aja yang dikabarkan oleh Rasulullah itu semuanya adalah hak, benar. Tidak boleh kita ragukan apapun itu. Asal itu sahih dari Rasulullah, dipastikan kesahihannya, maka wajib percaya. Contoh seperti kabar tentang Isra Mi'raj. Tuh, Nabi mengabarkan beliau di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah. Wajib kita percaya. Tidak boleh kita ragu sama sekali dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Semuanya apapun itu, apa yang diucapkan oleh Nabi, maka itu yang wajib harus kita percayai tanpa ada keraguan-keraguan di dalamnya. Itu bagian daripada tauhid kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita memiliki keyakinan yang lurus, akidah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah yang diridhai oleh Allah dan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan insyaallah akidah ini yang kita tanamkan pula kepada anak cucu keturunan kita, sehingga mereka juga menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk menjadi orang-orang yang akan dibarengkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita mengatakan al-mar'u ma'a seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai, akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Dan kita insya Allah menjadi orang pencinta Rasulullah SAW, maka nanti di mahsyar, nanti di sirat, nanti di mizan, nanti di haud, dan di dalam surga tidak lepas kita dari Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita akan bisa memandang keindahan wajah beliau di dunia, di barzakh, sampai nanti di akhirat. Amin. 阿弥陀佛。
lagi di pengajian kita yang selanjutnya, dan ingat sudah masuk di bab fikih. Nah, kalau bab fikih ini wajib kalian mau tanya silakan bertanya, ya ditanyakan, kalau kalian paham tanya, takut nanti salah paham akhirnya salah di dalam mengerjakannya. Nah jadi tanya, apalagi ketika mendengarnya sambil guring, lagi bangun haram, sampai situ aja sudah kalimat gurunya. Apa yang haram itu apa? Tidak tahu. Banyak-banyaknya bangun halal, apa yang halal tadi? Nah, bingung. Akhirnya salah paham. Itu sering kali terjadi. Jadi sebenarnya yang sering salah itu kita pendengar, bukan gurunya. Maka masalahnya kadang-kadang si murid ini bawa nama guru. Tuh, ketika dia umpamanya mendengar dari satu guru, kemudian dia ngaji lagi di guru yang lain beda, kemudian dia, Ustaz, apa hukumnya begini-begini? Kata guru aku, kata beliau begini. Padahal belum tentu gurunya yang salah. Gurunya jujur aja yang jelaskan. Dia yang tidak fokus, dia tidak paham ketika dijelaskan. Akhirnya guru ini katakan, wah salah guru itu. Padahal si dia ini yang salah. Itu repotnya. Ya, misalnya contoh. Ini kita menjelaskan misalnya tentang bab batal wudu, misalnya bab batal wudu. Oh, bersentuhan dengan lawan jenis laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada penghalang, langsung kulit dengan kulit dan sama-sama dewasa orangnya, maka batal wudunya. Akhirnya batal wudunya. Berbeda dengan imam yang lain, misalnya Imam Malik misalnya, Imam Malik itu masih terpajamnya tuh ketika guru nyambat itu, barunya terbangun, tapi sudah tidak dengar dia kalimat yang pertama, tiba-tiba yang didengarnya pas dia bangun bersentuhan laki dan perempuan tidak batal, itu jadi dengarnya. Padahal gurunya menjelaskan ini pendapat terakhir saya Syafi'i. Akhirnya dipegangnya itu. Akibat oh jangan ada batal berarti aman ya, begitu. Pas ngaji lagi di ustaz yang lain, wah ada batal batal. Iya nih nggak perlu ada nih. Baru yang mana di majelis guru aku ada batal di sini. Masa guru itu nyampe ini padahal ini yang salah, bukan gurunya yang salah, itu sering kali terjadi, karena kita kurang fokus atau kita ketika mendengarkannya tidak utuh, mendengarkan hanya ujungnya, akhirnya guru dengan guru sama guru, akhirnya guru dengan guru menganggap remeh satu dengan yang lain, kalau gurunya jujur aja yang memahami yang salah dan tidak mau bertanya atau memastikan. Mudah-mudahan insyaAllah kami umur sekali lagi sehat walafiat, yang semua yang punya penyakit Allah sembuhkan penyakitnya, penyakit yang zahir maupun penyakit yang batin, terutama yang ada menimpa hati kita, semoga Allah hilangkan, Allah bersihkan, Allah sehatkan, Allah afiatkan, yang rezekinya macet dilancarkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya anak Allah jadikan anak yang saleh dan salehah, orang tua yang masih hidup Allah panjangkan umur sehat walafiat, yang sudah meninggal Allah ampuni dosa-dosanya, diberikan tempatnya khusus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan kuburnya tamat-tamat syurga, dan mudah-mudahan Allah matikan, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman, dalam keadaan akhir kalimat yang keluar dari lisan kita adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan insyaallah Allah masukkan ke dalam syurga itu bisa. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli muhammadin sallallahu alaihi wa hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
المستقيم اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dari ulun minta maaf salah kata tahlan dan ridha sudah masuk ke Islam. Sudah. Insyaallah kita sholat berjamaah dan kurang lebih minta maaf dan minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.